Cerita Timun Emas bagian 2. Setiap hari, Mbok Srini selalu menyirami biji timun setiap pagi dan sore, sambil berdoa dengan tulus. Beberapa hari kemudian, tanaman itu tumbuh subur dan berbuah besar sebesar labu. Dengan hati penasaran, Mbok Srini membelah buah itu perlahan. Betapa terkejutnya ia saat melihat di dalamnya ada seorang bayi perempuan cantik yang kulitnya bersinar lembut seperti cahaya mentari pagi. Mbok Srini menamainya Timun Emas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang baik hati, cerdas, dan rajin. Ia membantu ibunya di ladang, menyapu rumah, dan menyiram bunga setiap pagi. Seluruh warga desa menyayanginya karena ia sopan dan suka menolong. Menjelang Timun Emas berusia 16 tahun, Mbok Srini ingat janjinya dengan Buto Ijo, merasa waktunya sudah hampir tiba. Ia pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa tua, seorang pertapa bijak yang dikenal memiliki ilmu sakti. Sang pertapa tua menyambut Mbok Srini dengan senyum lembut. Setelah mendengar ceritanya, ia berkata, "Jangan khawatir, Mbok Srini. Aku akan membantumu. Ambillah 4 bungkusan kecil ini." Pertapa tua itu menyerahkan 4 kantong kain kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Akhirnya tiba. Langit mendung, angin bertiup kencang. Suara langkah raksasa mengguncang tanah. "Mbok Srini, waktunya memenuhi janjimu." Buto Ijo datang dengan wajah marah. Ia tahu anak itu sudah besar dan ingin segera mengambilnya. Mbok Srini ketakutan. Ia segera menyuruh Timun Emas kabur ke hutan sambil membawa 4 bungkusan pemberian sang pertapa. "Lari anakku, jangan berhenti. Gunakan benda-benda itu jika Buto Ijo mendekat." Timun Emas pun berlari sekuat tenaga. Buto Ijo mengejar dengan langkah besar. "Timun Emas, kau tak bisa lari dariku." Suara raksasa itu menggema di antara pepohonan. Timun Emas menoleh. Buto Ijo semakin dekat. Ia membuka bungkusan pertama dan menebar biji timun ke tanah. Sekejap, tanah di belakangnya berubah menjadi kebun mentimun yang lebat, menjalar kemana-mana. Buto Ijo sempat terhalang. "Kau pikir ini bisa menghentikanku?" Ia terus berlari mengejar Timun Emas. Timun Emas lalu melemparkan jarum. Seketika, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu runcing yang tinggi dan rapat. Buto Ijo kesakitan karena tertusuk bambu, tapi ia tetap memaksa menerobos. Buto Ijo tidak menghiraukan jarum-jarum itu dan terus mengejar Timun Emas. Saat itu, gadis Timun Emas melemparkan garam. Dalam sekejap, tanah di belakangnya berubah menjadi lautan luas. Buto Ijo berteriak, tapi tetap berusaha mengejar Timun Emas dengan kuat, walau hampir tenggelam. Akhirnya, Timun Emas melemparkan terasi, benda terakhir, lalu melempar ke arah Buto Ijo. Lalu laut itu mendidih menjadi lumpur panas yang dalam dan menenggelamkan Buto Ijo. Buto Ijo tenggelam sambil berteriak keras, "Ah, Timun Emas!" Suara itu lenyap, disusul keheningan. Timun Emas berhenti berlari. Ia memandang langit yang kini kembali cerah. Burung-burung berkicau dan angin sejuk berhembus lembut di wajahnya. Ia pun kembali ke rumah dengan hati lega. Mbok Srini memeluknya sambil menangis bahagia. "Oh anakku, kau selamat. Terima kasih Tuhan." Sejak hari itu, Mbok Srini dan Timun Emas hidup damai di desa.